Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmi Safariani, mahasiswi Magister Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Asesmen Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dr. Erni Wahdini, SPD MPD. Video kali ini berisi tentang penjelasan singkat tentang salah satu alat penilaian pembelajaran yang digunakan di pendidikan anak usia dini. Alat penilaian pembelajaran pendidikan anak usia dini yang saya jelaskan kali ini adalah catatan anekdot atau anecdotal record. Pertama-tama, marilah kita ketahui dulu apa itu catatan anekdot. Catatan anekdot ini merupakan salah satu bentuk pencatatan atau kumpulan catatan tentang gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif maupun yang negatif. Biasanya, catatan anekdot ini berisi tentang kejadian atau perilaku anak yang luar biasa, yang tidak biasa dia lakukan di kesehariannya. Catatan anekdot yang baik memuat ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memuat keterangan atau data tentang tanggal, tempat, dan suasana di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua, menggambarkan perbuatan-perbuatan anak dan reaksi-reaksi orang lain yang hadir pada saat perbuatan anak berlangsung. Kemudian, melengkapinya dengan gerakan isyarat yang ditampilkan anak seperti mimik, gerak-gerik, dan tekanan suara. Hal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penafsiran tentang tingkah laku anak, tetapi sekedar menampilkan gerakan-gerakan yang memang dilakukan anak sehingga pembaca dapat menduga keadaannya. Kemudian juga uraiannya cukup luas, sehingga meliputi semua episode yang terjadi, sehingga tidak ada yang tertinggal atau terlupakan. Dan memisahkan catatan fakta dan komentar atau interpretasi dari pembuat catatan anekdot. Kemudian, catatan anekdot dapat berisi yang pertama, kegiatan yang selama ini belum pernah berhasil dilakukan anak dan atau temannya dengan baik. Terus juga bisa berisi ketika anak membantu atau menolong temannya dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Kemudian juga ketika anak membantu temannya yang sedang terkena musibah atau seperti jatuh, dan kemudian mengantarkannya kepada guru. Kemudian ketika anak bertengkar, dan ketika anak mengalami kecelakaan, misalnya terjatuh, muntah-muntah, dan terluka. Catatan anekdot ini dapat memberi informasi tentang penyakit yang diderita anak yang memerlukan penanganan khusus. Pencatatan anekdot juga dapat digunakan guru untuk menceritakan secara kronologis suatu kejadian yang dialami anak yang harus diketahui oleh orang tua. Kemudian kita akan membahas tentang contoh atau format catatan anekdot. Pertama, di sini ada catatan anekdot individual. Jadi yang saya ketahui, catatan anekdot itu ada dua. Di mana yang pertama adalah catatan anekdot individual. Catatan anekdot individual ini lebih ditekankan kepada perilaku spesifik seorang anak. Perilaku orang lain yang dicatat itu hanya memperjelas gambaran tentang anak yang dimaksudkan. Nah, kemudian ketika guru ingin menggambarkan suatu peristiwa yang di dalamnya terlibat beberapa anak dan kedudukan anak itu sangat pentingnya untuk dicatat, maka guru dapat menggunakan catatan anekdot kelompok atau klasikal. Seperti ini. Pertama, kita lihat dulu format catatan anekdot individual. Di mana catatan anekdot individual ini yang biasa digunakan di sebagian besar pendidikan anak usia dini. Di sini ada tema pembelajaran binatang bersayap atau kupu-kupu. Nah, di sini adalah contoh catatan anekdot. Di sini ada tertulis nama, kemudian kelas, dan kolom hari atau tanggal, kemudian kolom kejadian, dan kolom komentar atau interpretasi. Nah, di sini contohnya hari atau tanggal pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021. Nah, kemudian di sini di kolom kejadian ada kalimat atau kata-kata. Di sini contoh format kalimat atau kata-kata yang bisa digunakan untuk mengisi catatan anekdot kita. Di sini contohnya, pada saat guru bercerita tentang kupu-kupu, Ahmad diam saja. Ia mendengarkan guru bercerita. Pada saat mewarnai dan membuat pola kupu-kupu, ia bekerja dengan cepat sehingga selesai paling awal dan hasil kerjanya rapi sekali. Padahal selama ini ia selalu terlambat dalam menyelesaikan tugas. Nah, kemudian di kolom selanjutnya ada komentar atau interpretasi. Di sini adalah komentar dari pencatat atau pengamat terkait kejadian yang dialami oleh anak tadi. Di sini ada komentarnya. Ada perubahan pada diri Ahmad. Ia lebih tenang selama mengikuti kegiatan belajar dari hari sebelumnya.
Kelihatannya ia sangat senang dan kupu-kupu. Nah, kemudian dalam catatan anekdot juga, jangan lupa cantumkan pencatat atau pengamat yang mencatat catatan anekdot ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam pengisian kejadian ini, kita harus menuliskan kata-kata atau kalimatnya itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Seperti kalau misalnya memang Ahmad itu diam saja pada saat guru bercerita, itu sangat perlu kita jabarkan sesuai dengan kejadian pada saat anak melakukan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh catatan anekdot kelompok atau klasikal. Di sini kalau yang tadi individual itu ada nama dan kelas, kalau di sini tercantum semester dan tahun ajaran. Sama seperti tadi ada kolom hari atau tanggal, kemudian ada kolom peristiwa atau kejadian, ada juga kolom komentar, dan di sini ada kolom pencatat dan keterangan. Nah, di sini sama tadi hari Jumat 24 Desember 2021. Di sini contoh kata atau kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengisi kejadian pada catatan anekdot kelompok. Di sini misalnya kejadian antara dua orang anak. Romi memukul Tony menggunakan penggaris yang ada di dekatnya. Kepala Tony benjol dan ia menangis menjerit-jerit. Setelah memukul, Romi diam saja dan melanjutkan pekerjaannya. Pekerjaannya membuat bola kupu-kupu. Menurut Romi, ia kesal karena Tony terus-menerus mengejek apa yang ia kerjakan. Nah, seperti tadi, setelah ambil kejadian, kemudian ada komentar. Nah, bedanya antara catatan anekdot kelompok dan individual, kalau kelompok ini yang kejadian yang terjadi itu antara dua anak atau lebih dari satu anak, di mana semua anak itu kedudukannya sama penting untuk dicatat. Gitu. Nah, kemudian di sebagian pendidikan anak usia dini ada juga yang menuliskan atau membuat catatan anekdot hanya sebatas kolom hari atau tanggal dan kolom kejadian tanpa ada kolom untuk komentar atau interpretasi. Nah, intinya yang perlu kita ingat adalah catatan anekdot ini bertujuan untuk menuliskan, untuk mencatat kejadian luar biasa atau yang sangat berbeda yang ada pada diri anak yang tidak dilakukannya atau tidak ada pada kejadian sehari-harinya. Gitu. Dan semua itu harus dituliskan secara faktual sesuai dengan keadaan di lapangan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan catatan anekdot atau anecdotal record. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.